Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini waktunya pembelajaran matematika kan? Iya, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai, absen dulu ya. Si A hadir? Hadir. Oke, hadir. Si B? Hadir. Si C? Hadir. Oke, semuanya sudah hadir. Kita mulai dulu pembelajarannya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kalian sudah mempersiapkan belajar di rumah apa belum? Sudah, Bu. Ada yang sudah. Pasti tahu dong yang dibahas hari ini itu apa yang akan dibahas. Lingkaran. Yap, benar sekali. Yang akan dibahas hari ini adalah lingkaran. Sebelumnya kalian sudah mengenal lingkaran itu apa kan? Coba diingat-ingat. Dulu pernah diajarkan di mana? Di SD. Nah, benar sekali. Dulu pernah diajarkan di SD. Nah, sekarang di SMP ini akan dipelajari mengenai lingkaran lebih mendalam lagi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu lingkaran? Ingat nggak lingkaran itu apa? Lingkaran Yang itu bentuknya bulat. bulat. Nah, sebelum Ibu tunjukkan apa itu lingkaran, coba dipersiapkan dulu buku paketnya. Dibuka dulu pada bab 7, yaitu bab lingkaran. Nah, Ibu akan mempersiapkan PPT yang sudah Ibu siapkan di sini. Kalian perhatikan ya. Iya, Bu. Nah, sekarang perhatikan di PPT Ibu. Oke? Silakan perhatikan di layar. Ini materi kali ini judulnya sudah sampaikan tadi, lingkaran. KD yang dibahas yaitu mengidentifikasikan unsur, keliling, dan luas lingkaran. Nah, sumber referensinya dari Ashari Abdurrahman dan kawan-kawan tahun 2017 Matematika Jilid 1 untuk SMP MTS kelas 8 semester 2. Edisi revisi diproduksi di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, mengetahui pengertian lingkaran dengan suatu konsep. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya. Selanjutnya yang terakhir, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan dan ciri-cirinya. Lanjut, buka kegiatan 7.1 pada buku paket kalian halaman 57. Nah, di sini ada tabel 7.1 untuk contoh dan bukan contoh lingkaran. Perhatikan pada tabel kolom pertama, baris pertama. Nah, itu bentuknya apa? Berupa kurva tertutup. Jadi yang merupakan lingkaran ini kurvanya tertutup. Selanjutnya, coba perhatikan, kita geser ke kolom kedua, baris pertama. Yang bukan lingkaran, ini kurva terbuka contohnya. Ada yang putus di sini dari lingkarannya. Selanjutnya, yang bawah untuk lingkaran contohnya di sini seperti ini. Nah, keterangannya R1, R2, R3, dan R4 adalah jarak titik pada kurva terhadap titik pusat O. Nah, titiknya ini di sini. Ini titik, ini titik, titik, titik. Nah, jarak titik terhadap pusat ini dinamakan di sini R3, R4 dan seterusnya. Di mana di sini R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Jadi panjangnya garis hitam ini semuanya sama. Sedangkan yang di sampingnya ini bentuknya agak memipih kurvanya. Nah, keterangannya sama seperti yang di samping, tetapi di sini coba perhatikan. Panjang R4, R1, R2, R3 apakah sama? R4 di sini sama R3, ini lebih panjang yang mana? Nah, terbukti kan bahwa R1, R3, R4
dan R2 ini tidak sama panjangnya semuanya. Maka yang di sini contohnya bukan lingkaran. Lalu apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar pada tabel tersebut? Anak-anak, berdasarkan tabel yang sudah disajikan tadi, tabel lingkaran dan tabel bukan lingkaran, apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo coba dipikirkan. Saya, Bu. Oh, si A mau menjawab? Oke, silahkan. Apa itu lingkaran menurut kamu? Lingkaran adalah kurva melengkung yang tertutup. Ya. Lalu selanjutnya untuk yang si B, Lingkaran adalah kurva yang tertutup yang jarak titik-titik pada lingkaran ke pusat sama semua, Bu. kalian semua hebat sekali. Nah, yang kalian sampaikan itu semuanya benar. Tak ada yang salah. Lanjut lagi, perhatikan ke PPT Ibu ya. Jadi, lingkaran itu merupakan salah satu kurva tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian yang ada di dalam dan bagian luar lingkaran. Nah, ini contohnya. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Pada gambar di samping, titik pusatnya di P. Ini, titik pusatnya P. Maka, lingkaran yang seperti ini biasa disebut sebagai lingkaran P. Kemudian, selanjutnya yaitu jarak titik yang tetap antar titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari. Biasanya disimbolkan dengan R, seperti itu. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Belum ada, Bu. Jika sudah tidak ada, maka Ibu lanjut saja. Perhatikan ke slide berikut. Selain titik pusat dan jari-jari, masih banyak istilah-istilah yang terkait dengan lingkaran. Apa saja? Nah, kita simak. Unsur lingkaran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur lingkaran berupa garis atau kurva, yang kedua unsur lingkaran berupa luasan. Untuk unsur lingkaran berupa garis atau kurva, yang pertama yaitu busur. Ciri-cirinya apa? Berupa kurva lengkung. Kurvanya jadi bentuknya melengkung, berhimpit dengan lingkaran, artinya bertumpuk, menempel dengan lingkaran itu, berdempetan. Contohnya seperti apa? Coba perhatikan ini ilustrasinya. Nah, garis merah ini merupakan busur berdasarkan ciri-ciri yang satu kedua, berupa kurva lengkung dan berhimpit dengan lingkaran. Berhimpit, bertumpukan. Nah, selanjutnya jika kurang dari setengah lingkaran disebut busur minor. Nah, coba perhatikan. Nah, garis merah ini kan panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Ini namakan busur minor yang dilambangkan dengan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu jika lebih dari setengah lingkaran disebut busur mayor. Nah, seperti ini ilustrasinya. Yang panjang. Sebetulnya ini sama dengan yang di samping yang gambar hitamnya ini. Selanjutnya busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat 180 derajat. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini tepat setengah lingkaran. Sudutnya mana? Sudutnya AOB ini. Selanjutnya jari-jari. Ciri-cirinya apa? Berupa ruas garis, menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ini contohnya juga ruas garis. Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Titiknya mana? Titiknya ini yang ada di dalam lingkaran ini. Di sini contohnya titik A. Nah, G atau R. Nah, jarak dari O ke A ini namanya jari-jari. Di sini ditandai dengan garis merah ini. Simbolnya seperti ini. Sama juga di sini juga merupakan jari-jari. Jarak titik pada lingkaran ke pusat. Juga yang gambar setelahnya juga sama. Selanjutnya diameter. Ciri-cirinya berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dua titik melalui titik pusat lingkaran. Nah, dua titik di sini contohnya titik A, titik B dihubungkan melalui garis
Dan ternyata garis ini berdasarkan ciri yang ketiga melalui titik pusat lingkaran. Nah, di sini melalui titik O sebagai pusat lingkaran. Maka ruas AB ini merupakan diameter. Sama juga di sini juga merupakan diameter ruas FG karena juga melalui titik pusat lingkaran yaitu titik O. Di sini juga sama. Selanjutnya yaitu tali busur. Ciri-cirinya berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini contohnya, perhatikan titik A ke titik B. Ini dihubungkan melalui ruas garis. Ini merupakan tali busur. Berdasarkan contoh yang tadi sebelumnya, diameter. Nah, ternyata diameter termasuk ke dalam tali busur karena memenuhi dua ciri ini. Nah, di sini juga di sampingnya titik FG dihubungkan melalui ruas garis ini juga merupakan tali busur. Walaupun tidak melalui titik 0 karena di sini ciri-cirinya tidak disebutkan, jadi ini memenuhi bahwa ini disebut tali busur. Sama juga yang selanjutnya apotema. Ciri-cirinya yaitu berupa ruas garis menghubungkan titik pusat pada satu titik di tali busur. Tegak lurus dengan tali busur. Nah, di sini perhatikan. Ruas garisnya ini OH ini. Lalu titik busurnya FG. Di sini RS tali busurnya. Menghubungkan titik pusat pada satu titik di tali busur dan tegak lurus dengan tali. Jadi ini titik pusat ke tali busur, namun ini harus tegak lurus. Nah, di sini divisualisasikan dengan garis biru. Sama juga yang di sini OT, ini juga merupakan apotema. Selanjutnya unsur lingkaran berupa luasan. Yang pertama yaitu juring. Ciri-cirinya apa? Berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Satu busur lingkaran. Ini dua jari-jarinya AO dan BO. Busurnya AB ini. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, ini busurnya. Titik ujungnya yang mana? Titik ujung busur lingkaran ya ini, di titik A dan di titik B ini. Yang ini merupakan juring minor, dinamakan minor karena besarnya kurang dari setengah lingkaran. Untuk gambar yang di sampingnya sama, memenuhi juga ciri-ciri yang di sini. Nah, bedanya di sini dinamakan juring mayor karena besarnya itu lebih besar dari setengah lingkaran. Nah, untuk yang di sini ini merupakan juring setengah lingkaran karena pas membagi dua lingkaran tersebut sama besar. Selanjutnya yang kedua yaitu tembereng. Ciri-cirinya berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Nah, di sini ini adalah tali busurnya, sedangkan busur lingkaran itu yang melengkung ini. Ini FG yang ini. Nah, kalau ini setengah lingkaran, ini minor, ini mayor. Selanjutnya yang unsur lingkaran yang lain. Yang ketiga yaitu sudut pusat. Ciri-cirinya terbentuk dari dua sinar garis kaki sudut. Kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Kaki sudut. Nah, ini kaki sudutnya. Berhimpit dengan jari-jari. Jari-jarinya OA. Ini berhimpit. Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Nah, titik sudutnya di sini. Nah, ini berhimpit dengan titik pusat lingkaran yaitu titik O. Pada gambar di bawah ini, sudut pusat AOB ditulis dengan simbol ini AOB. Nah, sedangkan sudutnya dilambangkan dengan alfa. Sudut pusat CPG ditulis dengan lambang seperti ini, sudut CPG. Nah, sudutnya sendiri dilambangkan dengan beta. Nah, ini apakah boleh berubah?
boleh AB ini bisa diganti PR, atau alfa ini juga bisa diganti beta. Ini tidak merubah maknanya. Dan seterusnya. Nah, keterangannya untuk istilah busur, juring, tembereng, maupun sudut, jika tidak disebutkan secara spesifik minor atau mayor, maka kita sepakati minor. Coba sebutkan tadi apa saja unsur-unsur lingkaran yang telah dibahas. Busur, cari-cari, diameter, tali busur, tembereng, apotema, juring, sudut. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai apa saja sih unsur-unsur lingkaran. Lalu yang pertama tadi, apa itu lingkaran? Berdasarkan PPT yang sudah Ibu buat dan yang sudah Ibu jelaskan, apa saja tentang unsur-unsur lingkaran tadi. Nah, kalian akan diberikan tugas individu di rumah pada PPT yang Ibu tampilkan berikut. Nah, tugasnya itu nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Itu membuat sketsa lain dari masing-masing unsur lingkaran dan merangkai pengertian dari masing-masing unsur menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, cukup sekian sampai hari ini materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa belajar kembali di rumah, diulang lagi, dipahami dengan benar apa materi yang sudah diajarkan pada hari ini. Sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi